bagaimana sikap seorang istri kalau suaminya memutuskan silaturahim dengan keluarganya dan suaminya tak dapat membimbing anak-anaknya. Ibu punya 6 orang wali, 6 bu, bukan 9. Yang 9 itu wali songo. Jadi wali ibu ada 6. Yang pertama ayah, yang kedua yang tak paham datuk kakek, yang tak ngerti kakek grandfather, yang ketiga abang, yang keempat adik laki-laki, yang kelima abang ayah, yang keenam adik ayah pakcik. 6 wali ini tidak hanya mewalikan saat nikah, tapi juga termasuk dalam masalah sengketa dan lain sebagainya. Maka dipanggillah suami ibu tadi. Aun, kan Fir'aun tadi. Di sini kau sekejap. Kenapa kau putus silaturahim? Kenapa kau tak sanggup membimbing? Dulu waktu kau datang Minang pakai peci, rupanya peci kau ini tak apa isinya. Nah ini dijelaskan sama dia. Kalau ada di antara 6 wali itu yang tentara, polisi, bagus, letakkan pistol itu di atas meja, walaupun tak ada pelurunya. Untuk apa? Untuk memberikan efek. Nah, jadi jangan lagi kita berpikir ibu mengatasi masalah sendirian. Oh tak bisa, perempuan ini lemah. Perempuan itu ada 6 wali yang menolong dia, depan, belakang, kanan, kiri, 4, atas, bawah. Bagaimana hukumnya suami tak sholat? Bagaimana tindakan istri? Kekeliruan, ibu sudah ngaji, tiba-tiba pulang ke rumah dipanggilnya suaminya, sini bang, lalu dia pula khutbah kultum di situ. Laki-laki mana mau diceramah? Oleh sebab itu maka wali ibu memanggil dia supaya dia sholat. Kalau dia tak sholat itu karena malas, maka dia fasik. Kalau dia tak sholat itu karena ingkar, maka dia kafir. Jadi orang yang tak sholat itu ditanya, kau ini tak sembahyang karena malas atau ingkar? Aku ingkar, kafir, berarti fasah. Tapi kalau kata dia, aku ini sebetulnya mau sholat, tapi belum ada geraknya lagi, nah itu fasik itu. Allahu la yahdil qaumal fasiqin. Maka dia mesti diberitahu dengan ketegasan. Tak bisa main imbau-imbau. Itu makanya ibadah ini tak jalan karena main imbau. Sholat diimbau, puasa diimbau. Mana ramai? Yang ramai itu Minang maimbau. Saya mau tanya, daerah saya ada pembagian warisan laki-laki mau secara agama. Secara agama maksudnya perempuan 25, laki-laki 50. Berdasarkan ayat lidzakari mithlu hadzil unsayain. Sedangkan yang perempuan maunya pembagian secara adat. Bagaimana menurut Ustadz dengan kasus ini? Pertanyaan, bagaimana menurut Ustadz dalam kasus ini? Arisan-arisan keluarga, jangan lagi cerita silaturahim, sabar. Pas pembagian harta warisan bawa perang panjang. Motong sapi tak sanggup, motong saudara sanggup. Oleh sebab itu arisan keluarga cobalah robah judulnya pembagian warisan menurut Islam. Begitu kalau arisan keluarga. Nah, kalau bapak ini nanti mati, jangan cari ustadz yang kasar gitu, sakit hati dia. Lembut-lembut lah. Kalau si Anu meninggal, nah itu buat orang jauh. Walaupun tujuannya di situ. Karena orang tua ini ibati dia kalau langsung cerita mati kan, meleleh air mata dia. Lalu kemudian dijelaskanlah pembagiannya begini pak, kalau suami meninggal, istri ada anak, maka dapatnya 1/8. Kalau tidak ada anak, dapatnya 1/4. Langsung ibu itu buka kalkulator. Mak, banyak juga Pak Ustaz gitu ya. Anak laki-laki 2 kali bagian anak perempuan. Ini bukan rasis. Kenapa laki-laki lebih banyak? Karena laki-laki menanggung nafkah, laki-laki mengasih mahar, laki-laki menanggung biaya hidup. Laki-laki itu 5 kewajibannya: ngasih makan, ngasih pakaian, ngasih tempat tinggal, ngasih pendidikan, ngasih perhatian. Karena laki-laki itu berat, maka banyak sekarang laki-laki yang tak siap jadi laki-laki. Itulah bencong. Mohon maaf Pak, begitu. Saya usahakan supaya berwibawa ceramah, tapi keceplosan juga. Nah, seandainya kita adik-beradik 2 perempuan, 3 laki-laki,
bersepakat kita adik-beradik mau bagi rata saja, boleh apa tak boleh? Boleh, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Syarat pertama, kita adik-beradik ini semuanya sudah akil balik. Kalau ada satu yang keterbelakangan mental atau satu anak kecil, tak bisa, karena mereka tidak dianggap ahliyatut tasarruf, orang yang bisa mensedekahkan hartanya. Yang kedua, masing-masing tahu jatahnya berapa. Kalau dipakai syariat Islam, kau sebetulnya jatahnya sekian, tapi karena kita bagi rata, kau jadi sekian. Jangan ketika bagi rata, gimana? Setuju semua? Setuju, setuju, setuju. Selesai, itu dihitungnya di rumah. Banyak juga rupanya. Ini menjadi sengketa. Dia tak apa-apa, anaknya mengamuk, tak jadi beli motor baru. Ini penting. Lalu kemudian pula yang ketiga, kalau jatah dia lebih tadi, dibaginya untuk adiknya perempuan, maka kelebihannya itu sebagai sodakoh, jangan diungkit-ungkit. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Begitu dalam fatwa Asy-Syabakah Al-Islamiyah Syekh Dr. Abdullah Balfaqih. Syekh Dr. Abdullah Balfaqih mengatakan boleh bagi rata dengan musyawarah, tapi cukup syarat dan ketentuan berlaku. Tapi hukum asalnya laki-laki 2 kali bagian perempuan. Ustadz, ini ada pertanyaan bonus. Ada pula. Kenapa Tuan Guru kami ditolak untuk ceramah di Eropa? Saya sampai ke Swiss, sampai saya tak boleh masuk. Saya tanya, kenapa tak boleh masuk? Karena sudah pernah ceramah di Belanda lalu diusir. Itu kata dia, kata orang imigrasi. Katanya saya pernah ceramah di Belanda, membuat keributan lalu diusir. Dan ada printnya. Dibukanya tas dia, ini print. Saya pun terkejut. Saya bilang, this first time I visit Europe. Kita walaupun makan ketupat gulai paku bisa aja sekali. Ikut pertama kali ke Eropa. Katanya enggak, ini bukti. Ini bukti. Tanya, mana paspor lama? Mana pula awak pergi bawa paspor lama? Paspor baru. Ini bukti, pernah ceramah di Amsterdam, diusir. Siapa pula mengirim-ngirim itu? Tak tahu. Kita banyak haters kan. Tak apa-apa. Yang penting kalau ditanya orang, pernah ke Eropa? Pernah, tapi di airport aja. Bolehkah kita berkurban menggadaikan emas perhiasan di Pegadaian? Mengatasi masalah tanpa masalah. Pegadaian syariah, kalau nanti ada menawarkan pegadaian syariah, tolong jangan tersinggung ya Pak, Ibu Sales. Mana fatwa DSN, Dewan Syariah Nasional? Kalau dikasihnya ini, itu halal tuh. Tahu saya tanya-tanya lagi. Kalau udah ada fatwa DSN, jangan tanya lagi. Mana dalilnya menurut Quran dan Sunnah ijma qiyas? Macam paham aja. Kita percayakan aja pada ulama. Sama macam kita naik pesawat. Kita naik pesawat kan kita percayakan aja sama pilot pramugari. Pernah Bapak Ibu waktu naik pesawat ketuk pintu pilot tanya, mana kopling sama gas rem tangannya? Macam tahu aja kemana minyak. Nanya oli samping pula lagi. La ilaha illallah. Jadi asal sudah ada fatwa Dewan Syariah Nasional, boleh. Akadnya itu hutang sebenarnya. Apakah boleh? Gak ada, itu kan hutang. Kita pinjam duit, cuman orang tak percaya nengok kita. Maka dipegangnya barang kita. Nanti kalau kita tak lunasi, diambilnya barang itu. Selesai masalah. Kan begitu ceritanya. Nah, boleh tak sebetulnya orang berutang untuk kurban? Utang terbagi dua. Satu namanya utang adainu yurja adauhu, hutang yang ada diharapkan pembayarnya. Yang satu lagi la yurja adauhu, tak ada diharapkan pembayarnya. Kalau orang BKD berutang, kira-kira ada tak yang diharapkan pembayarnya? Ada. Gaji. Cuma lah Pak Ustaz, kan udah tak sampai gaji lagi, udah dipotong peng ya Pak Ustaz. Nah, jangan lanjutkan, sedih saya dengarnya. Jadi kalau hutangnya itu termasuk jenis yang pertama, ada diharapkan pembayarnya, boleh. Pinjamlah aku duit 2,5 juta, kapan kau bayar? Bulan depan aku gajian, boleh. Yang tak boleh itu, pinjam duit 2,5 aku mau berkurban, apa kau bayar? Kuserahkan pada Allah. Tak boleh. Orang BKD berutang, boleh. Boleh Ustaz tolong jelaskan. Begitu orang Riau bertanya, lembut ya, tapi mengena. Boleh Ustaz jelaskan tentang apa saja batasan aurat wanita? Innal mar'ata, perempuan, la yasluh laha an yura minha, tak boleh nampak dari badannya
illa hadza, kecuali ini, wa hadza, dan ini. Zahiruha wa batinuha, ini boleh nampak, ini boleh nampak. Kalau ada perempuan pakai baju bersayap sampai sini tak perlu. Tapi kalau udah pakai jangan diejek. Kau pun bersayap-sayap baju ini, cuma terbang aja. Nah, jangan ejek-ejek orang. Karena kalau kita ejek orang, dia teraniaya, berdoa dia. Ini saya yakin, wallahu a'lam, bukan. Saya yakin ini COVID ini termasuk juga mungkin gara-gara kita banyak mengejek orang bercadar dulu. Sekarang bercadar semua. Dulu asal nampak orang cadar, hai ninja. Asal nampak orang bercadar. Sekarang bercadar semua. Oleh sebab itu maka tutup aurat. Alhamdulillah. Seandainya dipejamkan mata orang dari luar sana, bawa ke dalam ini, setelah itu suruh dia buka, suruh dia tanya, kau sekarang sedang berada di mana? Pasti dia akan menjawab, aku sedang berada di pondok pesantren. Karena semua pegawai BKD bertutup aurat, rambut tertutup, semua tertutup, ini nampak mata. Perempuan berkalung sorban. Saya belum nonton filmnya, nengok. Nah, oleh sebab itu sudah menutup aurat. Kemudian rambut sudah tertutup, bawah semua sudah tertutup. Lalu kemudian jangan sempit. Jangan sempit. Ada juga orang bertutup tapi sempit sampai menjerit kaki. Tak boleh. Lalu kemudian jangan memakai parfum yang terlampau harum. Dipakai di pasar bawah, keciuman di sini. Sampai-sampai kalau imam membaca ayat di depan, dipakai parfum ibu itu di sok paling ujung, tercium ke depan. Wala ana amidu ma'abatum wala antum ma'abiduna ma'abud wala ana amidu ma'abatum, hilang lakum dinukum walian. Parfum yang menghilangkan bau saja, menghilangkan bau saja. Karena Nabi tak suka orang bau. Man akala basolan, ada lontong. Man akala basolan, siapa yang makan bawang putih? Maksud saya tak puasa hari ini sudah tepat. Saya kalau puasa tadi kan. Man akala basolan, siapa yang makan bawang merah, bawang putih, falyatazil musallana. Siapa makan bawang merah, bawang putih, jangan dekat-dekat. Makanya kalau ada jamaah sedang di rumah makan, ada di situ petai sama jengkol, Ustaz nggak makan? Jadi Ustaz betul tak makan jengkol petai? Sini aja kok, di rumahku makan. Jadi kemudian jangan bersolek-solek jahiliyah. La tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan bersolek-solek jahiliyah. Sebetulnya muka biasa aja, lipstik 2 inci. Alis tu ukir. Saya tak ada menyindir ibu-ibu. Macam mana mau menyindir mukanya tak nampak? Saya sebetulnya lebih nyaman sekarang nih, jadi tidak menimbulkan fitnah. Tapi kita mau segera berlalu, tapi orang tetap menutup aurat. Kemudian layadrib nabi arjulihinna, jangan memukulkan kaki ke lantai. Jadi perempuan jahiliyah dulu, kaki itu dipasang gelang, berjalan dipukulkan kuat-kuat, kerincing, semua mata menengok. Tidak boleh. Zaman sekarang ada juga orang buat seperti itu. Lalu kemudian pakai kutek-kutek. Kau kenapa pakai kutek? Dulu waktu saya dosen di UIN, ada mahasiswi. Kau kenapa pakai kutek? Senyum dia. Kenapa? Ini bukan kutek Pak. Apa itu? Black inai. Ustadznya pula jadul, tak tahu itu black inai. Tak masuk air wudhu ke dalam. Tapi waktu dalam keadaan uzur dalam haid boleh, tak apa-apa. Rambut dicat-cat. Namanya buseri, bule cat sendiri. Alhamdulillah, senang kita di BKD tak ada yang tak menutup aurat. Apa hukumnya menjual kulit kurban? Man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatalah. Siapa yang menjual kulit hewan kurbannya, maka tiada kurbanlah baginya. Hadis Nabi. Man ba'a jilda udhiyatihi, siapa yang menjual kulit hewan kurbannya, fala udhiyatalah, maka tiada kurbanlah baginya.
Karena Ustadz menyampaikan begitu, diguntinglah kulit hewan kurban yang kecil-kecil, dimasukkan ke plastik, dibagi kepada semua anggota komplek. 2 hari sesudah itu komplek bau bangkai. Karena kulit dicampakkan ke tong sampah. Petugas sampah sibuk makan daging, sakit kepala tak datang 2 hari. Akhirnya menjadi mudarat. Win-win solution, jalan tengah. Kulit hewan kurban dibagi ke fakir miskin. Fakir miskin, ya ini ada kulit, tak mau, maka jual kepada www.kulit.com. Assalamualaikum Pak, olah kulit, ya bisa kami jual kulit, bisa. 1 kulit kambing berapa? 100. Ini ada 10 kulit 1 juta. Panggil fakir miskin, mau kulit? Tak mau, udah jadi duit, mau? Kasih. Jadi panitia tetap menjual, hasilnya tidak dipakai untuk beli kresek, tali, makan siang, tak ada. Semuanya diserahkan ke fakir miskin. Saya yakin Bapak Ibu ada yang panitia kurban nanti, sampaikan itu. Kalau takut segan menyampaikannya, ada rekamannya, share ke dia. Rekamannya bisa ditonton di Tabung Wakaf Official, subscribe, like and share. Semua hasil video dari Tabung Wakaf ini diserahkan ke tabung wakaf. Semua hasil video tabung wakaf serahkan. Maka dengan menonton, Ustaz Abdul Somad tak ada ngambil seperak benar. 100 perak, apalagi 100. Tengok penyembelihan karena COVID tak apa-apa, langsung saja pakai transfer, kirim sampai boleh. Jadi menyaksikan, menyembelih sendiri itu bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib, hanya sunnah. Apa hukumnya penyerobot tanah wakaf yang dulunya orang tuanya pernah mewakafkan tanah untuk bangun masjid, tapi karena tak hitam di atas putih, wakafnya tersebut diambil kembali anak-anaknya selaku ahli waris. Inilah anak durhaka di atas durhaka. Jadi Bapak Ibu yang sudah mewakafkan tanah, supaya besok pagi, kalau bisa besok pagi, pokoknya cari hari lain, lapor ke Pak Kepala BKD supaya izin ke kantor KUA. Apa guna ke kantor KUA? Mengurus akta ikrar wakaf. Di mana posisi tanah itu, cari Pak KUA, sudah ada formulirnya, akta ikrar wakaf, diikrarkanlah di situ, disaksikan Pak KUA. Aku wakafkan tanahku ini untuk masjid tunai, kata pengurus masjid, aku terima. Masuk jam 8, jam 11 keluar, cepat. Entah karena saya kenal lama sama dia, malam. Tapi kami dulu urus cepat. Setelah itu akta ikrar wakaf ini dibawa ke Badan Pertanahan Nasional, BPN, Kanwil atau Kota Pekanbaru. Lalu keluarlah di situ. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, tertulis di situ pemilik tanah yayasan. Jadi semua tanah yang diwakafkan nanti itu lapor dulu ke Pak KUA, lalu hasil dari akta ikrar wakaf dibawa ke BPN, Badan Pertanahan Nasional. Semua tanah itu milik yayasan tabung wakaf. Dan Abdul Somad ketika meninggal tak bisa diwariskan ke anak keluarga karena sudah fakta integritas. Kalau saya mati semua tinggal milik umat, baru saya berani menerima wakaf. Selama ini tidak berani, takut tidak. Soal banyak tanah, kita gunakan mati dimakan cacing tanah, diimpit tanah. Anak-anaknya ini aku sampaikan, hai anak-anak yang mengambil wakaf ayah kalian, balikkan lagi. Kalian tak akan lama hidup durhaka pada orang tua karena membatalkan wakaf orang tua. Sampai-sampai apa kata Nabi? Man
Siapa yang meminta al-aidu ila hibatihi kalkalbi alladhi ya'udu ila qaydihi. Orang yang mengambil hibah wakaf orang tuanya atau dia seperti anjing yang menjilat muntahnya. Dia ejek Nabi seperti anjing. Nauzubillah. Selaku ASN, kita wajib melaksanakan tupoksi yang telah diamankan dan mencapai hasil maksimal. Menurut Ustaz, bagaimana kalau tupoksi yang kita laksanakan itu menyebabkan orang lain kehilangan pekerjaan dan penghasilan untuk menopang ekonomi keluarga dan biaya pendidikan bagi anak-anak mereka? Ibu, bapak macam kereta, jalan saja di rel. Siapa yang main-main di rel, ketabrak aja. Maka ada hukum, ada kebijaksanaan. Pak polisi datang seorang anak melaporkan ibunya, ditolak sama polisi. Secara hukum ini adil, tapi puncak dari keadilan adalah ketidakadilan. Nah, mulai kunang-kunang kan? Secara hukum si anak menuntut ibunya, kalau mau pakai hukum, tapi ada yang lebih adil daripada itu adalah, tapi tak bisa main perasaan sebagai pimpinan. Ini orang sudah tidak melaksanakan pekerjaan, tidak hadir tempat waktu, tidak begini, mesti dihukum. Kalau dia dihukum nanti anaknya tidak bisa makan. Itu bukan urusan kita, karena itu adalah efek dari sebuah perbuatan. Maka dalam Islam diajarkan as-sariqatu pencuri, was-sariqu laki-laki pencuri, was-sariqatu pencuri perempuan. Faqta'u aydiyahuma. Kalau pakai perasaan, maka tak akan ada tertegak hukum ini. Az-zaniyatu berzina perempuan, waz-zani berzina laki-laki. Fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jallah. Cambuklah mereka 100 kali. La ta'khuzkum ra'fatun. Jangan ada rasa kasihan. Jadi orang kalau masih ada rasa kasihan, nanti begini, pindahlah ke dinas pertanian. Pertanian itu kan pokok-pokok kayu di Indonesia. Kalau BKD ini berat, BKD ini ada orang tolonglah Pak, anak saya tak makan. Oleh sebab itu maka ada integritas, ada ketegasan, ada ini semua. Alhamdulillah. Nanti kalau ada pegawai yang main-main ketika dia mengeluh, kalau SK saya tinggi, saya kena tutur dan saya gimana anak saya? Anakmu jangan takut, sudah kami daftarkan ke tabung wakafuman. Tak mau dan tidak itu mau. Terbaik juga diberikan Allah Subhanahu Wa Taala. Mesti punya ketegasan dalam masalah hukum ini, karena Bapak Ibu mengurus berapa pegawai. Kalau macam-macam, kita ini provinsi ya Pak, provinsi. Berarti Bapak Ibu kalau salah-salah, silap-silap hanya karena kasihan tidak menegakkan hukum, maka minta maafnya, minta ampunnya memang kepada Allah, tapi minta maafnya di akhirat kepada 6,7 juta penduduk dia. Habis pahala puasa sunat kalau begitu. Tapi yang gara-gara ini ketakutan Pak semua. Santai deh guys. Tapi ibadah tetap, integritas tetap. Assalamualaikum Ustaz, tolong doakan Amar, Hanan, Bil Fakih dan Rizki, Ak dan Nuri menjadi anak soleh. Semua termasuk yang dituliskan di anak-anak Bapak Ibu semua kita doakan supaya anak-anaknya menjadi anak soleh-solehah, menjadi penghafal Quran. Bapak Ibunya pula semuanya diselamatkan dari fitnah dunia akhirat, mempunyai integritas dan rasa takut kepada Allah. Semua pekerjaannya di BKD ini bernilai amal soleh. Dinas-dinas lain yang belum kami kunjungi, belum kita doakan. Saya lulus karena tahu mereka sedang streaming kan, PD pula mereka mengaminkan amin, belum tak masuk. Al-Hazih yang untuk yang baik ini Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin. Tolong kami ya Allah, Engkaulah sebaik-baik penolong. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Saudara-saudara kami di BKD ini berat ujiannya ya Allah, karena mereka terkait dengan hukum, menegakkan keadilan, integritas. Kuatkan hati mereka, kuatkan iman mereka, kuatkan rasa takut mereka kepada Engkau ya Allah. Kalau besar rasa takutnya dalam hati, kalau kuat rasa takutnya dalam hati, maka ringan dia menegakkan keadilan, ringan dia menjalankan tugasnya ya Allah.
Allah wafiqhum lima tuhibbu wa tarda. Tanamkan dalam hati saudara-saudara kami di dekade ini taufik dan hidayah sehingga mereka beramal dengan amal yang kau cintai dan kau ridhai, ya Allah. Allah warzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan fi. Berikan kami rezeki yang halal barokah supaya kami bisa berwakaf, bersedekah, berinfak dan berbagi kepada saudara-saudara kami yang tak mampu. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wa li abaina, ayah kami, wa li ummahatina, emak kami, wa li azwajina, keluarga kami, wa li dzurriyyatina, anak cucu keturunan kami, wa liman hadarana, semua yang hadir ini ampunkan silap salah dosanya, ya Allah. Wa liman ghaba anna, yang tak dapat ikut karena uzur syar'i tapi mengikuti program ini, silap salah mereka ampunkan juga, ya Allah. Allahumma a'inna, tolong kami ala zikrika, supaya hati kami selalu berzikir niatmu, wa syukrika, selalu bersyukur padamu, wa husni ibadatik, beribadah dengan ibadah yang terbaik. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina min hufazil Quran wal hafizat, jadikan anak-anak kami menjadi para penghafal Quran. Wa hafazhum min kulli su' wa syar, jaga mereka dari perbuatan keji dan mungkar. Wa Allah manfa'ana al-wala' wal waba' wal fahsya' wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan anak-anak kami dari narkoba, dari LGBT, dari pergaulan bebas, dari seks bebas, dari perselingkuhan, dari segala perbuatan yang jahat, dan mereka orang-orang istiqomah. Mati kami menghadap Engkau, ya Allah. Mereka tetap mendoakan kami dalam tahajud dengan malam. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana zalamna anfusana, kami sudah banyak silap salah, kami sudah menzalimi diri kami. Wa illam taghfir lana wa tarhamna, kalau Engkau tidak mengampuni dan merahmati kami, lanakunanna minal khasirin. Allahumma jama'na ma'al habibil Mustafa fi jannatikal ula. Di sini kami sekantor, di sini kami berkawan, di sini kami bersahabat. Jadikan kami pula bertetangga dalam surga bersama Nabi Muhammad SAW. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilapan. Waffaqana Allahu bima yuhibbu wa yarda. Subhanakallah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.